Shalom, Tuhan memberkati. Kalau kita ingin sampai kepada kerajaan Allah, ya mari kita mulai membangun kebenaran. Benar itu bagaimana? Benar itu berdasarkan firman Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apa yang telah diberikan Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, juga teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, haleluya, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau atas segala pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, hari ini kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua, sertai jemaat-jemaat-Mu. Dari GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat yang ikut ibadah online Tuhan. Sertai mereka Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Lindungi kami semua Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan yang benar. Haleluya Tuhan, Engkau pimpin jemaat-Mu semua Tuhan, juga Engkau pimpin pemimpin pujian maupun pemain musik. Engkau pimpin, Engkau persatukan, sehingga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan bisa masuk ke relung hati kami masing-masing Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti yang Engkau maui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ibadah ini kami sampaikan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang dihadapi sekarang ini, baik itu sakit, penyakit, kesusahan, permasalahan hidup, kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban atas kehidupan kita. Kita perlu yakini bahwa dalam segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena hanya Dia yang selalu memberikan kekuatan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Semua ku lakukan
sungguh seorang lagi kita memujikan lagu ini. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Mari kita katakan bersama-sama, ku tak akan menyerah Tuhan. Menyerah. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya bersamamu Tuhan kami pasti dalam kemenangan. Sebab di dalam Engkau Tuhan kami boleh bersuka cita. Kami boleh menikmati segala kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah. Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Yesus. Ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Ku takkan menyerah Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Bersamamu Yesus kami mampu hadapi semua. Ku takkan menyerah. Haleluya. Syukur Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Dalam segala perkara kami Tuhan, Engkaulah jawaban dan andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apa yang telah diberikan Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Lalu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi itu yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
selalu menjaga dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Dialah penolong yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Allah kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yesus, terima kasih. Kaulah penolong yang setia dalam kehidupan kami, Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, Yesus, perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat dari ibadah online, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita fokus belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dengan cuaca yang indah, sehingga kami dapat bersama-sama fokus belajar tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di Selasa terakhir bulan Januari, kita akan belajar dengan satu tema, membangun damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera harus dibangun? Damai sejahtera itu merupakan kebutuhan dari semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang yang memiliki jabatan tinggi maupun orang-orang yang tidak punya jabatan, baik orang kaya maupun orang miskin. Semua butuh damai sejahtera.
Dan Allah tidak mempersulit. Jadi bukan hanya orang kaya, bukan hanya pejabat yang bisa menikmati damai sejahtera. Tidak. Orang miskin pun, orang bodoh pun, orang tidak punya jabatan pun bisa menikmati damai sejahtera. Kalau mereka mau membangun damai sejahtera. Nah, untuk membangun damai sejahtera, ayatnya mana? Mari kita buka dari Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di antaranya ada kalimat yang mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya orang-orang yang mau belajar menikmati kerajaan surga yang penuh dengan damai sejahtera itu harus mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Di bumi itu ada damai sejahtera. Dan di bumi ini damai sejahteranya sama seperti yang ada di surga. Maka diawali kerajaan Allah. Kalau orang kepingin menikmati damai sejahtera, stop dulu. Jangan mikir makan, jangan mikir minum. Tidak ketemu, jalannya lain. Ya, maka Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan, soal minum. Tapi soal kebenaran. Kepingin ketemu damai sejahtera, belajarlah tentang kebenaran. Ya, jadi di dalam Roma 14 ayat 13, kebenaran itu yang bagaimana? Kebenaran itu jangan kita saling menghakimi. Itu sudah disalahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Itu sudah ada pelajaran yang mengatakan jangan suka menghakimi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Pandangan yang mana? Jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Yang pertama jangan menghakimi. Yang kedua jangan senang melihat orang yang kesandung. Jangan senang melihat orang yang saat itu mengalami kesengsaraan. Bahkan jangan senang menyengsarakan orang. Itu kebenaran yang Tuhan ajarkan. Nah, sekali lagi jangan saling menghakimi. Kalau kita masih punya suka menghakimi, suka menjelekkan orang, suka memfitnah orang, suka membuat orang lain itu lebih rendah dari kita, ya tidak bakalan ketemu damai sejahtera. Tidak bakalan kita akan menikmati damai sejahtera. Yang kedua, jangan membuat saudara kita jatuh. Gara-gara kita, dia jatuh. Gara-gara kita, dia kecewa. Gara-gara kita, dia tidak mau ke gereja. Ya, entah sengaja entah tidak, tapi banyak di antara orang-orang, banyak di antara jemaat yang tidak sengaja membuat orang lain kecewa dalam mengikut Tuhan. Nah, padahal tugas kita mencari jiwa dibawa pada Kristus. Tapi ini sesudah ada di jemaat ditendang satu persatu. Dengan berbagai macam cara. Ini yang sering terjadi di gereja besar, di gereja menengah, bahkan di gereja kecil pun sering terjadi hal ini. Maka Tuhan mengatakan dengan gampang, jangan jadi batu sandungan lah. Ya, bahaya. Kita harus periksa diri, kita harus benar-benar menjadi jemaat yang mencari jiwa. Lalu membangun damai sejahtera adalah berani menekan
keegoisan kita. Keakuan kita ini loh. Oh kalau kamu ndak ada aku. Oh kalau gereja ini ndak ada aku. Oh segala aktivitas ini kalau ndak ada aku. Yuk. Kita ini hamba loh. Jemaat itu pun hamba Tuhan. Oh diperintah sama Tuhan. Untuk pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-20 dengan tegas, Roma 14 ayat 20 dengan tegas, jangan merusak pekerjaan Allah. Hanya karena hal-hal yang sepele. Ya, ada orang tepuk tangan, nyanyi tepuk tangan di belakang kita. Dia tepuk tangan dengan kesungguhan, keras. Kita tidak suka. Lalu kita menengok ke belakang. Lalu kita melototkan mata kita. Hati-hati loh. Sepele toh itu. Hanya dengar suara tepukan tangan dari mereka. Mereka kecewa. Kita tidak merasa kalau mengecewakan orang. Makanya itu namanya batu sandungan. Jangan merusak pekerjaan Tuhan. Sebab kalau ada di antara orang yang merusak pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menjadi hakim. Di kelak kemudian hari pertanyaan Tuhan, berapa banyak orang yang kamu bawa kepadaku? Atau mungkin pertanyaannya, berapa banyak orang yang pergi dari habitatmu, pergi dari lingkunganmu, pergi dari gerejamu, gara-gara kamu. Mari kita saling menjaga diri. Karena dengan saling menjaga diri ini, minimal kita sudah menuju arah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera akan hilang kalau kita masih bertengkar. Bertengkar tentang apa? Bertengkar tentang makan. Ya, sepele banget. Bertengkar tentang makan. Padahal Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan minuman. Tentang makanan itu jangan ada yang bertengkar. Kenapa? Karena makanan itu diberkati. Karena makanan itu datangnya dari Tuhan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau yang kamu minum. Dan jangan khawatir pula tentang tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita diberkati. Apapun makanan yang telah diberkati untuk kita. Itu makanan yang dapat kita nikmati dengan baik. Jangan ada lagi yang model itu halal, itu haram. Itu sudah tidak boleh jadi persoalan. Ya, kalau ada teman kita yang mau makan buaya, ya itu terserahlah. Kalau ada di antara teman-teman kita yang mau makan belut, terserahlah. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan, apa yang kamu makan itu tidak menajiskan kamu. Sebab begitu masuk ke dalam mulut kita, besok pagi keluar di jamban. Yang menajiskan yang mana? Yang keluar dari mulut kita. Kita meludahi orang. Kita mengatakan kata-kata kotor pada orang, itu lebih najis. Jadi kalau ada di antara saudara, masih suka melihat orang. Ini loh kesalahan kita. Melihat orang. Si A itu sukanya makan ini. Si B itu sukanya makan ini. Namun tidak usah dilihat. Kemampuan orang kan sendiri-sendiri. Jadi kalau saya menghakimi saudara karena makan, itu berarti saya iri. Saudara makan enak, saya tidak makan enak. Atau saya makan enak, saudara tidak makan enak. Saya menghakimi. Maka Tuhan mengatakan hal sepele itu jangan dijadikan pokok-pokok
pembicaraan. Yang harus jadi pokok pembicaraan apa? Bagaimana caranya membangun damai sejahtera bagi saya, bagi keluarga saya, lalu mengembang bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, bagi saudara-saudara yang kita punyai. Ini namanya kita belajar firman. Ya, bukan hanya mendengar, tapi belajar firman. Tentang halal dan haram kita tutup. Saudara kita mau makan apa, silahkan. Mau makan ini, silahkan. Sedangkan saya mau makan ini juga terserah saya. Hanya ada catatan. Kalau memang saya makan daging ini membuat orang lain itu syak terhadap saya, mending tidak usah dimakan deh. Kalau saya makan makanan dari hasil kondangan, ada beberapa orang, pendeta kok makan makanan kondangan, pendeta kok makan makanan ini, ya daripada mereka syak, ya sudah, tidak usah kita makan, kita bawa pulang. Jadi intinya, jangan membuat masalah tentang makanan dan minuman. Karena makanan minuman itu tidak sampai pada kerajaan Allah. Kalau kita ingin sampai kepada kerajaan Allah, ya mari kita mulai membangun kebenaran. Benar itu bagaimana? Benar itu berdasarkan firman Tuhan. Lalu kalau kita melakukan firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada di dalam hidup kita. Jika kita ingin menikmati, membangun damai sejahtera, maka jangan merusak pekerjaan Tuhan. Selama kita tidak merusak pekerjaan Tuhan, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Selama kita masih merusak pekerjaan Tuhan, maka saat kita tidur, saat kita istirahat, saat kita melakukan berbagai macam aktivitas, ada tuduhan-tuduhan yang masuk dalam hati kita. Hari ini akan membangun damai sejahtera atau akan merusak pekerjaan Tuhan. Silakan pilih. Kalau kita memilih membangun damai sejahtera, mari kita belajar tentang kebenaran. Kita pasti hidup benar. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi hidup saya, suluh bagi perjalanan saya. Dan selama kita menggunakan firman Tuhan, damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami telah belajar untuk membangun damai sejahtera. Dan biarlah bangunan damai sejahtera ini satu persatu kami letakkan sebagai tembok hidup kami. Makin lama makin tinggi, makin lama makin membuat kami hangat. Dan berkat-Mu mengalir. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita telah belajar firman Tuhan dan tibalah saatnya kita nanti akan berpisah satu dengan yang lain. Namun ada pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan tinggalkan masker. Masker harus ketat kita pakai di tempat-tempat umum. Walaupun sudah diizinkan. Lalu jaga jarak, cuci tangan, berdoa. Yang kedua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ayo berdoa. Bahkan tiap hari, saya mohon doa. Agar ibadah online jalan terus. Nah, untuk jalan ini butuh dukungan dari Bapak Ibu. Bukan dukungan finansial. Tetapi dukungan doa. Doakan kru sehat. Doakan alat awet. Doakan ya. Supaya ibadah online terus jalan. Lalu doakan pula walaupun
sudah Bapak Ibu ikut ibadah online, permohonan kami like, permohonan kami beri komentar dan juga share. Saya rasa Bapak Ibu tidak keberatan hal ini. Lebih-lebih sahabat-sahabat saya tidak keberatan hanya nge-like, hanya nge-share, hanya memberikan komentar. Itu merupakan evaluasi bagi kami. Nah, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka Bapak Ibu yang belum berani ibadah dan kebetulan dekat, mari saya undang datang ke GBS Haleluya Palur dengan jadwal. Minggu jam 7 pagi anak sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah raya, Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab, lalu Jumat itu ada ibadah cabang dan ibadah permata, Sabtu ada ibadah kaum muda. Bapak Ibu saya mengundang untuk ikut di dalam ibadah-ibadah ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk beribadah, belajar firman-Mu, memuji Engkau. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami. Kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati beliau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Berkati dengan hikmat-Mu di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Bapak kami berdoa untuk para menteri, wakil presiden, berkati beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Pimpin beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami sehingga kami dapat mengakhiri. Tetapi saat ini kami masih menyatukan iman. Kami berdoa untuk Octavianus Hindrawijaya. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Arin. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo. Kami berdoa untuk Ibu Linda. Kami berdoa untuk Mama Kay yang saat ini sakit. Kami tidak menyebutkan sakitnya, tetapi Tuhan pasti memberi kesembuhan. Saat ini dia berada di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami selaku hamba-Mu bertindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyembuhkan. Dan saat ini kami mohon pemulihan untuk Bapak Sugito, untuk Bapak Sriono, untuk saudara kami Lili, untuk Ibu Bambang, untuk Bapak Ibu Doner, untuk Franky Turangan, untuk Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus engkau telah dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan kau curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan ke dalam kehidupanmu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.